Kadang-kadang saya bertanya dalam hati saya sendiri nih, sekarang ya, sekarang nih saya Jaja Mihardja nih mau jadi apa ini? Mau jadi pemain sinetron kah? Pembawa acara kah? MC maksudnya, ya? Mau jadi penyanyi kah? Pencipta lagu? Ini belum tahu sebab saya memang menyanyi ya juga bisa walaupun suaranya serak-serak sedikit ya, tapi bisa menyanyi. Ya jadi pembawa acara ya biar nggak sekolah bisa juga namanya, udah terbukti kan. Kemudian saya mau sambung nih, kisah saya nih sekarang ceritanya kalau orang Betawi bilang balek ya. Balek itu udah demen perempuan. Waktu saya itu balek, ini aneh sekali sebetulnya. Saya tuh kalau perempuan lihat pakai bedak, itu namanya kayaknya hati, tapi belum belum tetap cintanya tuh. Masih masih ngambang, masih kayak burung-burung prit. Mencok sini, mencok sini, mencok sini gitu ya. Jadi asal ngeliat orang poninya ke depan, kemudian kepang, pakai minyak, itu kita udah hati udah kayaknya, "Duh cakep amat," gitu, cakep amat. Tapi belum ada hati, "Pantasnya jadi bini gue nih." Enggak, belum ada tuh, cakep amat, baru cakep amat aja. Pokoknya perempuan yang pakai bedak, rambutnya dikepang, pakai poni itu kita udah rasa demen udah ada tuh. Nah itu. Nah, kemudian ketahuan yang kita juga disukai perempuan. Begini, saya cerita nih ya. Itu waktu saya di panggung, waktu saya naik di panggung itu kan kalau dulu kan nyanyi nggak begini, nggak langsung, nggak pakai wireless, nggak pakai apa dulu, pakai sombok namanya, pakai selampe. Somboknya pakai selampe. Itunya tronton tuh. Itunya tuh loudspeakernya tronton tuh. Jadi kita nyanyi pakai buku dulu. Jadi kalau kita demen sama itu perempuan, kita lihat syairnya yang tentang diri, bagaimana percintaan. Dulu nyanyi pakai buku gitu. Kasihku misalnya gitu kita sebut. Engkau ada di sana aja, aku memandang kamu selalu gitu. Kira-kira begitu syairnya. Ada dulu lagu-lagu dulu, lagu-lagu P. Ramlee itu. Ada itu. Gitu. Jadi ketahuannya dia juga jatuh cinta itu kadang-kadang suka kirim surat, minta lagu. Kalau dulu kan orang nonton nggak kayak sekarang begitu rame. Dulu ada yang dari jendela kalau perempuan rata-rata dari jendela tuh buka hordeng lihat gitu. Biasa kedip-kedipan mata dia kayak Joro ya. Jadi ketahuannya perempuan itu demen sama kita dikirim surat. "Arja, tolong dong suarakan." Jia, suarakan, bukan nyanyiin, bukan. Kalau sekarang tolong dilantunkan lagu, judul lagu ini ditujukan kepada ini. Kalau enggak ini, kalau dulu eh, eh, "Arja, tolong dong disuarakan lagu ini buat saya." Dia yang pakai kepang dia. Dia nggak sebut namanya. Gitu. Ya kita nyanyiin dong, orang kita juga demen. Nah, akhirnya setelah bubar, orang-orang pada pergi dia nggak pergi. Nah, ini dia nih ketahuannya. Tadi situ yang nulis surat ya buat kita. Iya. Makasih ya. Ya udah pulang. Saya pernah pernah mencintai perempuan. Ini saya cerita. Pertama kali saya kenal perempuan, kemudian saya nggak tahu itu perempuan membalas cintanya nggak sama saya. Ini ketahuan. Jadi pada suatu hari saya memang udah agak kenal sama itu perempuan. Saya nggak sebut ya orang mana, kampung mana, tapi yang penting orang Betawi. Orang Betawi perempuannya namanya si Anu. Saya kenalan. Artinya waktu itu umur balik saya udah apa namanya? Udah udah ngerti tentang cinta itu, tentang kecemburuan itu udah ngerti. Jadi pada suatu hari yang janji saya sama dia itu udah muluk-muluk mau ke sana mau ke saya iya sekata akhirnya putus di tengah jalan. Bayangin, cinta pertama putus. Bayangin apa nggak minum karbit tuh, tapi untung masih bisa istighfar. Nggak jadi. Saya cinta pertama ditolak sama perempuan yang saya cintai. Mungkin karena kedua orang tuanya nggak setuju karena kita kan orang nggak mampu waktu itu. Itu itu kisah saya. Kalau saya berbicara tentang cita-cita ini kayaknya masih remang-remang nih tentang hidup saya waktu itu. Ya. Saya hidup saya dari keluarga tadi saya bilang bahwa saya cuma satu-satunya saya yang seniman nanti yang bisa menyanyi, ya kan, suka menyanyi di kampung. Sampai orang-orang tukang-tukang orkes yang di kampung itu kalau ada dia dipanggil sama panitia, dulu bukan panitia, orang mau hajatan 7 bulan apa, mau kawinan itu dia manggil orkes Melayu. Ah, kita suka diundang tuh. "Ja, lu ikut main di sana." Itu dulu kita sempat bawa-bawa aki itu, panggul aki. Aki dulu kan aki, setrumnya aki dulu cukup. Karena itu kan nggak semuanya pakai itu semua
alatnya sebagian aja yang pakai strum itu. Jadi belum tahu saya cita-cita saya mau kemana gitu, mau kemana. Jadi sebatas itu, waktu itu saya bisa menyanyi dan sering dipakai untuk pesta-pesta 7 bulan, kawinan gitu. Kadang-kadang saya bertanya dalam hati saya sendiri, sekarang nih saya Jaja Mihardji nih mau jadi apa ini? Mau jadi pemain sinetron kah? Pembawa acara kah? MC maksudnya, ya? Mau jadi penyanyi kah? Pencipta lagu? Ini belum tahu, sebab saya memang menyanyi ya juga bisa, walaupun suaranya serak-serak sedikit ya, tapi bisa menyanyi. Ya, jadi pembawa acara ya biar nggak sekolah bisa juga, namanya udah terbukti kan. Nah, kemudian yang pencipta lagu juga udah ada hasilnya karena gitu. Jadi saya bermula dari dulu sebelum ada yang namanya sinetron, dulu namanya ada prahmen di televisi. Saya mulanya saya main prahmen, dan yang pertama sekali membawa saya menjadi pemain di televisi di TVRI maksud saya, itu pertama Bang Mustafa, itu pegawai televisi. Kemudian Husein Kusuma dari sana, kemudian Vicky Dayat, dan ada lagi teman saya yang paling ya saya suka lah, orangnya bandel sama saya, itu Dedi Setiadi. Nah, kemudian saya dikenal menjadi penyanyi. Dedi Setiadi itu kasih saya ada satu cerita yang mulanya harus dimulai dengan menyanyi. Jadi Bung Dedi kasih saya, suruh bikin, coba lu bikin syair yang konyol, lagu yang konyol. Nah, ini juga dibantu sama Bapak Freddy Kastam waktu itu, orang Sukabumi, itu baik sekali. Saya kasih, kemudian dia bikin syairnya. Nah, jadi itu kalau nggak salah saya rekaman pertama itu Putus Cinta. Kalau nggak salah lagunya aduh tiada berdaya, itu lagunya. Kalau saya menilai ya sekarang memang film kan sepi nih. Tapi bagus ada sinetron. Ada film sinetron. Ya kayaknya sih sama jiwanya sama saya nih, pemain sinetron. Mendingan main sinetron daripada layar besar. Soalnya kan kalau di sinetron ada yang 24 menit, ada yang 1 jam, yang berapa tuh? Kalau kan sebagiannya buat iklan. Ini kalau dapat yang setengah jam enak nih. Itu kadang-kadang 2 hari kelar kita syuting. Kalau di satu naskah itu kita dapat cuma 1 scene, kebetulan dialognya dikit, ya enak. Selesai syuting, kontrak selesai. Ya pengganti Bang Haji Benyamin misalnya, saya disebut-sebut sama orang Betawi, saya setelah Bang Benyamin nggak ada, saya penggantinya. Jangan. Tapi kalau orang Betawi nggak ada satu timbul lagi, boleh saya. Iya, artinya sebab Bang Benyamin punya keistimewaan tapi nggak punya yang seperti saya misalnya. Yang saya punya, Bang Benyamin belum tentu ada. Yang saya nggak punya, Bang Benyamin punya, gitu. Nah, itu. Tapi kalau saya dibilang pengganti Benyamin, saya nggak mau. Tapi kalau nggak ada satu orang Betawi timbul lagi, boleh saya. Jadi semua hasil dari saya, artinya dari pemain sinetron, kemudian main film, jadi pembawa acara, kemudian pencipta lagu, dan kemudian rekaman, alhamdulillah. Alhamdulillah udah bisa ngidupin anak bini. Ya itu aja. Nggak boleh saya cerita banyak-banyak loh. Masa gue buka pendaringan gue. Ini saya nih Bang Jajan nih ngimbau nih sama saudara-saudara yang kebetulan dari daerah ke Jakarta ini belum dapat kerjaan nih. Ya kalau saya bilang sabar itu ya urusan Anda. Tapi kalau bisa nih jangan marah nih. Kalau emang di sini susah kerjaan, pulang aja deh. Sono kan bisa nyawa apa ya. Anggap aja ujian juga. Di sini juga akhirnya nanti gimana? Gak ada kerjaan, hilap. Tangkep.
Kebanyakan kan begitu ya, perut kosong, ngilap, lihat kantong orang main sambar aja, tapi mudah-mudahan enggak kan. Ini cuma himbauan aja nih, ya kalau umpamanya emang ada kerjaan di Jakarta, makanya jangan terpengaruh sama teman-teman yang kebetulan mau lebaran pulang terus cerita, "Wah gua enak di sana." Terus habis lebaran ngikut. Nah akhirnya begini nih, nggak dapat kerjaan, mendingan pulang aja ke sana deh. Ini himbauan saya aja, atau ya. Jaja Miharja dari bawah sekali, dia seniman yang betul-betul punya ciri khas spesifik. Ya, malah kalau bisa saya katakan eh, adanya almarhum Benyamin S, ya, Bing Slamet almarhum. Sekarang tumbuh yang muda-muda kayak Jaja Miharja, khas spesifik dia bawakan Betawian. Dan saya salut sama konsistensinya dia terhadap kebetawian dia.